Bismillahirrahmanirrahim. Yara ba'duhum al-ba'du kama yaral kaukab aduriya fi jawis sama ila ghairi dalik mimma yatulu tafsilu idlinas fi ma'ani hadhil umur ba'da tasdik bi usuliha maqamatun syatta. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang betul iman, takwa, menjauhi dosa-dosa, ibadahnya tidak kepeksan, ibadahnya sudah pada pak taraf nikmat. Apa war? Ibadahnya sudah dinikmati. Ya Allah, satu saja kau cari, ilmu gitu aja, ilmu. Jadi pada urusan ilmu itu sudah nikmat, tidak kepeksan. Oleh isoi sampai ke situ sampean nanti akan dibukakan malaro ainun wala samia udunun, akan dibukakan apa-apa yang tidak pernah dilihat mata dan apa-apa yang tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basarin, tidak pernah dibayangkan hati manusia. Biar ibadah ya gitu, ibadah sampai nikmat. Kau akan diberikan kenikmatan ibadah yang tidak pernah dibayangkan oleh hati orang lain. Iya. Kelebihan ya piye wong tidak pernah dilihat dan tidak pernah dibayangkan kok mau diceritakan. Sampean piye ya, wis piye ae. Masyaallah. Maca Quran sampai nikmat. Kau akan diberikan kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah dibayangkan oleh hati. Allah, semuanya bisa nanti dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Makom-makomnya akan banyak sekali, perenco-perenco itu bahasa Indonesianya ya macam-macam. Macam-macam. Yang penting Allah menyiapkan kepada hambanya yang soleh, hambanya yang taat, hambanya yang ahli ibadah sampai menikmati kesolehannya, sampai menikmati ketaatannya, sampai menikmati datang ibadahnya. Solehnya tidak untuk aneh-aneh, solehnya ya betul-betul dia baik gitu saja. Tidak leh mesoleh supaya orang banyak mengagumi. Leh mesoleh, apa leh mesoleh itu? Bergaya soleh supaya orang takdim hormat. Itu bergaya soleh itu. Angguran anak kecil-kecil itu. Masya ustad, walaupun pejabat, kalau gara-gara keustatannya, gara-gara jabatannya dheweke malah ingin dimulia-muliakan, maka lebih baik sebelum dia jadi ustadz, maka lebih baik dia sebelum jadi pejabat. Sebelum jadi pejabat dia biasa, datang tidak dimuliakan biasa. Setelah jadi pejabat gak dimuliakan marah-marah, berarti jabatannya menghilangkan soleh. Sebelum jadi ustadz dia biasa, setelah jadi ustadz kok malah gaya, berarti keustatannya malah menjadikan dia tidak soleh. Awas, ya Allah. Dan ada lagi sampai pada taraf kemakrifatan yang sangat luas, tidak hanya bisa menyekro-nyekro surga, tidak hanya bisa menembus tahapan alam-alam batin, sampai dia masuk dalam ranah makrifat. Apa makrifat ini? Makrifat pun ulama beda-beda di dalam mendefinisikan. Pertama, ana munta ma'rifatillah al-i'tiraf bil ajiz anil ma'rifah. Oh gila. Ya makrifat kabeh berarti. Puncak dari kemakrifatan itu apabila apa? Kita sudah merasa tidak mampu, kita merasa lemah,
kita merasa tidak bisa apa-apa untuk membayangkan kebesaran Allah. Di samping kita menghilangkan hijab kekita-kitane, kita menghilangkan hijab keaku-akuane, saya bukan apa-apa, saya tidak siapa-siapa. Membayangkan kebesaran Allah itu sudah tidak bisa. Saking teko bau sare, apa bau sare. Puncak dari kemarifatan apabila kita sudah tidak bisa membayangkan kebesaran Allah, saking hilangnya kita diri sendiri, masuk dalam lautan makrifat. Barat kita masuk itu sudah tidak bisa, puncak dasar, itulah kemarifatan yang asli. Akhirnya fana, Allah tidak ada siapa-siapa, domblong. Wali-wali itu kan domblong, wali-wali itu domblong. Ya Allah, wali-wali domblong. Ada yang mengatakan kemakrifatan ialah mantaha ilahi i'tiqadu jamil awam. Makrifat itu ya sudah, puncaknya adalah ketika kita sudah di atas apa yang dibiasakan orang awam berpikir. Apa? Kemakrifatan itu puncaknya ialah apabila kita sudah berada di atas pemikiran orang awam. Apa itu? Yakni bahwa Allah itu wujud. Wis, tidak dipikir-pikir lagi. Ya Allah, semuanya kelihatan Allah wujud. Ini karena Allah wujud. Ini karena Allah. Semuanya Allah, bahkan dirinya sendiri Allah, karena Allah. Alim, semuanya tanpa tertutup oleh ilmunya Allah, kelihatan kabeh Allah. Mampu, semuanya, tidak ada yang tidak dibisai oleh Allah. Sampai gak njaluk apa-apa, basir, samia. Kalau sudah kita berada di atas apa yang dipikirkan orang awam, di atas sifatnya alim Allah yang disifati orang awam, di atas sifat wujudnya Allah yang disifati orang awam. Iya ya. Jadi makrifat itu puncaknya, Zul, ketika kita sudah berada di atas orang awam menyifati wujudnya Allah. Allah wujud. Ya wong awam biasa wujud. Enak gak enak lho piye? Sapa sing gawe alam iku? Wong awam. Di atas itu kau berarti sudah makrifat. Allah itu alim, maha tahu. Semuanya ditahui Allah. Itu orang awam. Di atas itu. Apa? Ya berarti sampean belum makrifat kalau masih bertanya apa. Tapi kalau kau sudah menemukan sifat alimnya Allah di atas sifat alim yang disifatkan orang awam, makrifat. Allah maha mendengar. Orang awam ya gitu itu. Allah maha mendengar. Ketika kau sudah memiliki kemahan mendengar Allah di atas maha mendengar orang awam yang membayangkan Allah, makrifat. Mbok aku ya ora ngerti dhewe, berarti aku si awam. Insyaallah maha mendengar ngono tok ae. Allah maha mendengar. Allah maha melihat, itu ya, Allah maha melihat. Kita semua dipantau oleh Allah. Di atas itu makrifat. Kalau tidak menemukan, ya berarti wong awam. Kepengin makrifat ya mencolot toh. Walat. Masya Allah. Berarti dengan ilmu mukasyafah yartafiul ghita hatta tattahiha lahu jaliyatul haq fi hadil umur ittidahan yajri majral ayan alladzi la yusyakku fih. Sampean lek ilmu mukasyafah sul, dengan ilmu mukasyafah akan tersingkap semua tutup-tutup, akan tersingkap semua tirai-tirai sehingga jelas kemuliaan Allah sing hak. Kabeh ketok jengleh-jengleh, kabeh ketok jengleh-jengleh. Atine dhewe selalu muncul kebenaran.
jelas jenggleh-jenggleh, tidak dimamangi. Sampai menungso ketok kemanfaatane. Sampai menungso itu kalau masalah ketok jeleke, ketok baike itu masih namanya ilmu mukasyafah itu. Mukasyafah. Ngimpi-ngimpi tembus, ngimpi-ngimpi pas, itu ilmu mukasyafah. Itu saja sulit. Kadang orang itu yang menemukan kebaikannya orang lain, dia tidak merasa, itu juga ada. Kiai saya itu, guru saya Romo Kiai Hanan itu, ada orang Malaysia pas pulang ke Jombang atau kemana sama saudaranya diajak, ayo pumpung di rumah sowanang Kiai Hanan wagian. Loh ayo. Waktu masuk ketemu sama Romo Yai itu, si orang Malaysia itu kaget. Loh, apa Mbak? Apa Kang? Masa kiainya ini? Loh iya. Loh ini seminggu pisan ke rumah saya di Malaysia, bawa apa namanya, nasi sama kulupan. Masa kiai? Ya iya, guyang-guyu ya. Masuk saya tidak tahu ke Malaysia, saya tidak pernah ke Malaysia. Malaysia itu mana itu? Enggak ya, jangan tiap minggu sekali itu bawa nasi sama kerawu kulup itu. Enggak. Yang menemukan kebaikannya, yang menemukan keistimewaannya adalah orang lain. Ada lagi Kiai Hasan Basri Sumber Kepuh, Banyuwangi. Itu ada orang di Sumatera. Di Sumatera dililit ular besar sampai mau mati. Akhirnya ditolong sama seseorang, digepuk buak, gelut ulare genti sing mati. Saking terima kasih, makasih Pak Tua, makasih Pak Tua. Nggih, ndak apa-apa, penting sampean selamat. Pak Tua rumahnya mana? Saya itu ya jalan-jalan saja, tapi aslinya saya Banyuwangi. Oh, Banyuwanginya mana Pak Tua? Ya, kalau mau main sampean ke Sumber Kepuh. Nanti ada di Kecamatan Tegal Delimo, Sumber Kepuh timur dekatnya apa? Alas Purwo. Dusun Sumber Kepuh, nanti kau tanya Pak Hasan Basri. Cari ke Sumber Kepuh. Pak Hasan Basri tidak ada. Kalau ada Kiai Hasan Basri, tapi sudah mati puluhan tahun yang lalu, sudah meninggal ratusan 100 tahun loh. Ya. Wongnya wis mati. Mukso nang Sumatera. Nah, itu bisa. Kalau saya itu aneh, ngantar jamaah ziarah wali. Pas di Ampel, Ampel pernah ke Ampel, pernah? Ada yang pernah ke Ampel? Itu kan ada dekatnya Mbah Bolong, dekatnya makom Mbah Bolong Mbah Haji, ada makom syuhada haji. Orang-orang yang pas pulang dari haji, satu pesawat ngantem gunung salju di Kolombo, Sri Lanka. Tuas, jatuh pesawatnya, terbakar, mati, hangus semua, jadi arang semua, jadi abu semua. Sak pesawat orang Indonesia, yang paling banyak dari Blitar. Akhirnya disolati abunya, hangusnya itu disolati di Ampel, kemudian dimakamkan di belakang masjid Ampel. Sampai ke Ampel, sampai nanti ziarah ke situ. Jamaah itu karepe tak jak ziarah, biar yang kaya-kaya itu tidak metesek-metesek. Gulo, ini wong sugih semua ini, orang kaya semua ini, tapi burine ya mati. Untung dia haji. Sampean kaya, wis haji apa belum? Ini mati. Berapa orang itu? Dihitung 182 kalau nggak keliru. Mati. Ya Allah, monggo kita berdoa mudah-mudahan kita barokahnya bisa naik haji. Amin 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 amin. Yang lain amin amin amin. Mari kita berdoa mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah, diterima hajinya mabrur. Amin 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 amin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil itibar. Ternyata semuanya tidak kaya, tidak miskin, pada akhirnya mati. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik. Amin 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 amin. Nah, kok ada satu orang itu kelingan terus angka apa? Jamaah yang mati tadi.
ditomboki. Berapa hari itu nelpon saya, Gus, matur suwun. Matur suwun apa? Alhamdulillah Gus, tembus jadi. Tembus apa? Niku yang waktu sampai nantar ke makom Syuhada Haji Ampel itu, tak tombok itu gel tembusnya ndiasmu ya. Oh, ada lagi dijak neng makom wali malah nombok itu gel ngawur ya ini. Gak main. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebaikan-kebaikan itu semua dari Allah. Wis ndak usah merasa baik, anggo merasa jelek ae walaupun banyak orang yang memuji, banyak orang sing ngelem. Allah, Allah. Lah di atas orang ngelem dirimu itu, kalau kau iso ninggal nih dirimu, Allah mulai kau makrifat. Kau diberi apa oleh Allah? Diberi apa oleh orang? Duit wakeh. Kalau kau bisa meninggalkan duit itu, kita lihat Allah, mulai kita belajar makrifat. Artinya apa? Makrifat itu apabila kita sudah berada di atas pensifatan orang awam tentang sifat-sifat Allah, di atas itulah makrifat. Apa itu di atasnya? Ya tidak bisa. Saya juga belum makrifat. Kamu yang tak ceritakan ya mungkin tidak ngerasa wong belum makrifat. Yang penting belajar dulu bahwa Allah itu alim, Allah itu wujud, Allah itu qadir, Allah itu muqtadir, seperti dalam Asmaul Husna. Makanya iki wacaan menawa dadi makrifatmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Allah itu Rahman Rahim, belas kasih, Malik yang maha memiliki, kudus, maha suci, ya Salam, maha memberi selamat, ya Mukmin, Muhaimin, maha selalu mengintai dan meneliti, ya Aziz yang maha mulia, ya Ghafur yang maha memaafkan, ya Dzal Jalali Ikram yang memiliki kemuliaan. Ya Allah, ya Rabbi. Ketika kau sudah terbiasa membayangkan sifat-sifat Allah yang diumumkan orang awam, nanti kau akan dibukakan di atasnya jreng. Insyaallah mari anu kamu kuat jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.